Salam Sobat Bioedu, selamat datang di video kali ini. Apakah kalian seseorang yang sedang melakukan kerja di laboratorium? Atau bahkan selalu berinteraksi dengan bahan kimia yang ada di laboratorium? Ketika melakukan kerja di laboratorium, tentu akan banyak kemungkinan bahaya yang terjadi akibat bahan kimia. Karena pada prinsipnya, semua bahan kimia yang ada di laboratorium harus dianggap berbahaya dan memiliki potensi toksisitas. Nah, oleh karena itu, di video kita kali ini akan mengenal macam-macam bahan kimia, jenis potensi bahaya, dan penanganan bahan kimia. Untuk melihat potensi bahaya pada bahan kimia dapat dilakukan dengan melihat simbol-simbol yang tercantum. Seperti harmful. Semua bahan kimia mempunyai sifat seperti ini, khususnya bila kontak dengan kulit atau dihirup dan ditelan. Toksik atau beracun. Produk ini dapat menyebabkan penyakit yang serius atau bahkan kematian bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, menghirup uap, bau atau debu, atau penyerapan melalui kulit. Korosif. Produk ini dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi, dan kulit gatal-gatal, bahkan dapat menyebabkan kulit mengelupas. Awas, jangan sampai terpercik pada mata ya. Flammable atau mudah terbakar. Senyawa ini memiliki titik nyala rendah dan bahan yang bereaksi dengan air atau membasahi udara untuk menghasilkan gas yang mudah terbakar, seperti hidrogen dan hibrida metal. Contohnya, ether akan mudah terbakar oleh ada nyalanya api. Eksplosif, produk ini dapat meledak dengan adanya panas, percikan bunga api, guncangan, atau gesekan. Contohnya, ketika amonium karbonat akan meledak bila dibanting. Terakhir, oksidator atau pengoksidasi. Senyawa ini dapat menyebabkan kebakaran dan menghasilkan panas pada kontak dengan bahan organik dan agen produksi atau reduktor. Nah, akibat penggunaan bahan kimia tersebut, berbagai jenis bahaya mungkin dapat terjadi di laboratorium, seperti keracunan. Akibat dari masuknya bahan kimia ke dalam tubuh melalui paru-paru, mulut, dan kulit. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan bahkan gangguan kesehatan yang dirasakan jangka panjang. Selanjutnya, iritasi. Sebagai akibat dari kontak dengan bahan korosif seperti peradangan pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Dan kebakaran atau luka bakar sebagai akibat peledak bahan-bahan reaktif. Penanganan bahan kimia ketika di laboratorium harus dilakukan dengan baik dan benar. Seperti pertama, bahan-bahan kimia yang mengeluarkan uap beracun harus disimpan dalam ruangan asam. 2. Pelajari informasi sifat bahan, bahaya, dan cara penanganannya. Awas, jangan mencicipi atau menciumnya untuk mengenali bahan ya. 3. Usahakan mencegah emisi atau kebocoran bahan beracun dan korosif. Namun, bila emisi tidak dapat dihindari, isolasi daerah emisi atau lakukan pekerjaan dalam lemari asam. 4. Gunakan APD atau alat pelindung diri seperti kacamata, masker, respirator, dan gloves. Hal ini untuk melindungi diri dari keterpaan. 5. Hindari bahan mudah terbakar dari nyala api, bara, loncatan listrik, dan logam panas. Dan usahakan setiap proses dengan limbah seminimal mungkin, disarankan daur ulang, dan ikuti aturan pemusnahan atau pembuangan bahan dengan benar. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita ketahui ketika melakukan kerja di laboratorium. Dengan adanya kesadaran setiap pekerja yang didukung dengan ilmu pengetahuan tentang bahan kimia dan sifat-sifat bahayanya, kecelakaan kimia dapat dihindarkan, dikurangi, bahkan dapat ditiadakan sama sekali. Dengan demikian, laboratorium dapat menjadi tempat yang aman untuk bekerja. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, salam Sobat Bioedu.